Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membuat video pembelajaran jaringan komputer tentang subnetting dan FLSM dengan dosen pengampu Bapak David Avianto Eskom Mkom. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Arisa Brinata, yang kedua ada Iksan Ramadan Prayoga, dan yang ketiga ada Hatta Dengga Ristio. Baik, ke materi pertama. Sebelum itu, kita akan mengenal apa itu subnetting. Subnetting adalah teknik atau proses memecah sebuah jaringan IP network yang besar menjadi beberapa bagian kecil yang disebut subnet atau subnetwork. Dengan subnetting, sebuah jaringan yang besar memiliki banyak host dan dibagi menjadi beberapa jaringan yang lebih kecil dengan jumlah host yang lebih sedikit, sehingga pengelolaan jaringan lebih efisien dan fleksibel. Secara teknis, subnetting mengizinkan kita menentukan bagian mana dari ke 32 bit alamat IP yang digunakan sebagai network ID dan bagaimana yang digunakan sebagai host ID secara lebih fleksibel dibandingkan pembagian kelas IP standar. Kelas A, B, dan C ini memungkinkan penggunaan alamat IP yang lebih optimal dan menghindari pemborosan alamat IP yang sering terjadi jika menggunakan kelas IP standar saja. Tujuan utama subnetting meliputi mengalokasikan alamat IP secara efisien sesuai kebutuhan jaringan, sehingga tidak ada alamat IP yang terbuang sia-sia. Kedua, membagi jaringan besar menjadi subnet yang lebih kecil untuk memudahkan manajemen dan meningkatkan performa jaringan. Ketiga, meningkatkan keamanan dan stabilitas jaringan dengan mengurangi resiko kemacetan akibat terlalu banyak host dalam satu jaringan. Ketiga, memudahkan routing data antar subnet menggunakan router menghubungkan subnet tersebut. Subnetting kelas A. Cara subnetting IP address kelas A dilakukan dengan memanfaatkan 3 oktet terakhir, oktet kedua, oktet ketiga, dan oktet keempat untuk membuat subnet. Karena oktet pertama sudah digunakan sebagai network ID pada kelas A, berikut langkah-langkah umum cara subnetting IP kelas A. Yang pertama, tentukan alamat IP dan prefix awal. Contoh, IP 10.0.0.0 dengan subnet max default kelas A adalah _8 255.0.0.0. 2. Pilihan subnet max baru prefix yang lebih panjang dari 8, misalnya menggunakan _255.255.0.0 atau _10.255.192.0.0 untuk membuat subnet yang lebih banyak. Ketiga, hitung jumlah subnet. Rumus 2 × X, di mana X adalah jumlah bit yang diambil dari host ID subnetting. Contoh, dari 8 _8 ke _10 berarti menambah 2 bit untuk subnetting. Jadi jumlah subnet sama dengan 22 sama dengan 422 sama dengan 4. 4. Hitung jumlah host per subnet. Rumus 2X × Y, di mana Y adalah jumlah bit yang tersisa untuk host. Contoh, jika subnet mas _10 berarti 10 bit untuk network plus subnet, sisanya 22 bit untuk host. Jadi host per subnet 222 kurang 2 sama dengan 4.194.30.30222 kurang 2 sama dengan 4.194.302. Kelima, tentukan blok subnet. Blok subnet dihitung dengan mengurangi nilai oktet subnet mask dari 256. Contoh, jika subnet max oktet kedua 192 dalam kurung 255.192.0.0, blok subnet sama dengan 256 kurang 192 kurang sama dengan 64. Subnet berikutnya adalah 0,64,128
192, dan seterusnya. Keenam, tentukan alamat network broadcast dan rank host untuk setiap subnet. Alamat network adalah alamat pertama di subnet, alamat broadcast adalah alamat terakhir, dan alamat host valid alamat di antara keduanya. Contoh subnetting kelas A. Contoh sederhana subnetting IP kelas A. IP 10.0.0 garis miring 10. Subnet mask 255.192.0.0 dalam kurung 111.111.0.000.000.000.000. Jumlah subnet sama dengan 22 sama dengan 422 sama dengan 4. Host per subnet sama dengan 22 kurang 2 sama dengan 4.194.30.2222 kurang 2 sama dengan 4.194.302. Blok subnet sama dengan 256 kurang 192 sama dengan 64. Subnet 10.0.0.0, 10.0.0.0,10.00,10.192.0.00. Dengan cara ini, jaringan kelas A yang besar dapat dipecah menjadi beberapa subnet yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Selanjutnya, subnetting kelas B. Cara subnetting IP kelas B dilakukan dengan memanfaatkan dua oktet terakhir, oktet ketiga dan keempat. Karena dua oktet pertama sudah digunakan untuk network ID pada kelas B. Berikut langkah-langkah umum cara subnetting IP kelas B. Pertama, tentukan alamat IP dan subnet mask default. Misalnya, IP kelas B 172.16.0.0 dengan subnet mask default 255.255.0.0/16. Kedua, pilih subnet mask baru dengan prefix lebih panjang dari garis miring 16. Contoh, subnet mask yang umum digunakan untuk subnetting kelas B adalah dari garis miring 17 sampai garis miring 24. Misalnya, garis miring 18 dalam kurung 255.255.192.0 garis miring 19 dalam kurung 255.255.224.0 dan seterusnya. Ketiga, hitung jumlah subnet. Rumus 2 pangkat X, di mana X adalah jumlah bit yang diambil dari dua oktet terakhir untuk subnetting. Contoh, jika subnet mask diubah dari garis miring 16 ke garis miring 18, berarti mengambil 2 bit tambahan untuk subnetting, sehingga jumlah subnet sama dengan 22 sama dengan 422 sama dengan 4. Hitung jumlah host per subnet. Rumus 2X kurang Y, di mana Y adalah jumlah bit yang tersisa untuk host pada dua oktet terakhir. Contoh, dengan subnet mask garis miring 18, sisa bit host adalah 14. Jadi, host per subnet sama dengan 214 kurang 2 sama dengan 16,38. 2214 kurang 2 sama dengan 16.382. Kelima, tentukan blok subnet. Blok subnet dihitung dengan mengurangkan nilai oktet subnet mask yang diubah dari 256. Contoh, jika subnet mask oktet ketiga adalah 192. Dalam kurung 255.255.192.0, blok subnet sama dengan 256 kurang 192 sama dengan 64. Subnet berikutnya adalah 0,64,128,192. Contoh praktis subnetting IP kelas B. IP 172.16.74.56 garis miring 18. Subnet mask 255.255.192.0 sama dengan
11111111111111111111111. Jumlah subnet sama dengan 22 sama dengan 422 sama dengan 4 subnet. Host per subnet sama dengan 214 kurang 2 sama dengan 16.382214 kurang 2 sama dengan 16.382. Host blok subnet sama dengan 256 kurang 192 sama dengan 64. Subnet 172.16.0.0, 172.16.64.0, 172.16.128.0, 172.16.192.0. Subnetting kelas B juga bisa dilakukan dengan subnet mask dari garis miring 25 sampai per 30, di mana blok subnet berada di oktet keempat dan oktet ketiga berjalan maju dari 0,1, 2 dan seterusnya. Teknik ini digunakan untuk subnet yang lebih kecil dengan jumlah host yang lebih sedikit per subnet. Dengan cara ini, jaringan kelas B yang lebih besar dapat dipecah-pecah menjadi subnet yang lebih kecil, efisien, dan mudah dikelola. Baiklah, lanjut ke subnetting kelas C. Cara subnetting IP kelas C dilakukan dengan memecah bagian host pada oktet keempat menjadi subnet yang lebih kecil. Berikut langkah-langkah praktis melakukan subnetting IP kelas C. Yang pertama, tentukan IP dan subnet mask awal. IP kelas C biasanya memiliki subnet mask default garis miring 24 dalam kurung 255.255.255.0. Contoh 192.168.10.100 per 24. Yang kedua, ada pilih subnet mask baru dengan prefix lebih panjang dari per 24. Misalnya per 25, per 26, per 27, dan seterusnya. Misalnya menggunakan per 26 dalam kurung 255.255.255.192. Yang ketiga ialah hitunglah jumlah subnet. Rumus 2 pangkat X kurang 2, yang dimana X adalah jumlah bit yang diambil dari oktet keempat untuk subnetting. Contohnya dari per 24 ke per 26 berarti mengambil 2 bit, sehingga jumlah subnet sama dengan 22 sama dengan 422 sama dengan 4. Yang keempat adalah hitunglah jumlah host per subnet. Rumus 2 pangkat Y kurang 2, yang dimana Y adalah jumlah bit yang tersisa untuk host. Contohnya dengan per 26,6 bit tersisa untuk host. Jadi host per subnet sama dengan 26 kurang 2 sama dengan 6226 kurang 2 sama dengan 62. Yang kelima, ada hitunglah blok subnet. Blok subnet sama dengan 256 dikurang nilai subnet mask oktet keempat. Contohnya 256 dikurang 192 sama dengan 64, sehingga subnet dimulai dari 0,64,128,192 titik. Yang keenam, ada tentukan alamat network broadcast dan rank host untuk setiap subnet. Alamat network adalah alamat pertama di subnet. Alamat broadcast adalah alamat terakhir di subnet. Alamat host valid adalah alamat di antara network dan broadcast. Baiklah, lanjut ke contoh di subnetting kelas C. IP 192.168.3.10. Subnet mask 255.255.255.192. Jumlah subnet 22 sama dengan 422 sama dengan 4 subnet. Host per subnet 26 dikurang 2 sama dengan 6.226 dikurang 2 sama dengan 62 host. Blok subnet ialah 256 dikurang 192 sama dengan 64. Subnet
Yang pertama ada 192.168.3.0 dalam kurung network titik 192.168.3.1 dikurang 192.168.3.62 host, 192.168.3.63 broadcast. Yang kedua ada 192.168.3.64 network, 192.168.3.65 kurang 192.168.3.126 host, 192.168.3.127 broadcast. Yang ketiga ada 192.168.3.128 network, 192.168.3.192 kurang 192.168.3.190 host, 192.168.3.191 broadcast. Yang keempat ada 192.168.3.192 network, 192.168.3.193 kurang 192.168.3.254 host, 192.168.3.255 broadcast. Dengan cara ini, jaringan kelas C yang biasanya memiliki 256 alamat IP dapat dibagi menjadi beberapa subnet yang lebih kecil dan efisien sesuai kebutuhan jaringan. Baiklah, lanjut ke subnetting VLSM atau Variable Length Subnet Mask. Adalah teknik subnetting yang memungkinkan pengguna subnet mask dengan panjang yang berbeda-beda untuk setiap subnet dalam satu jaringan, disesuaikan dengan kebutuhan jumlah host di masing-masing subnet. Berbeda dengan metode Fixed Length Subnet Mask atau VLSM yang menggunakan subnet mask dengan panjang sama untuk semua subnet. VLSM memberikan fleksibilitas lebih besar sehingga alamat IP dapat dialokasikan lebih efisien dan mengurangi pemborosan alamat IP. Subnetting VLSM, cara kerja dan langkah-langkah subnetting dengan VLSM. Yang pertama ada identifikasi kebutuhan host tiap subnet, yang dimana hitunglah jumlah host yang diperlukan di setiap subnet termasuk cadangan untuk pertumbuhan jaringan. Yang kedua ada urutan subnet berdasarkan kebutuhan host dari yang terbesar ke terkecil. Ini penting agar alokasi alamat IP dapat dilakukan secara optimal. Yang ketiga ialah tentukan subnet mask untuk setiap subnet, yang dimana gunakan rumus 2n kurang 2 lebih besar sama dengan jumlah host, 2n kurang 2 lebih besar sama dengan jumlah host untuk menentukan jumlah bit host dan panjang subnet mask yang sesuai. Yang keempat ada alokasikan alamat IP mulai dari subnet dengan kebutuhan host terbesar. Setelah subnet pertama dialokasikan, alamat IP berikutnya digunakan untuk subnet berikutnya dan seterusnya. Yang kelima ada hitunglah alamat network, broadcast dan rentang host untuk tiap subnet. Pastikan setiap subnet memiliki alamat network dan broadcast yang benar serta rentang host yang valid. Yang keenam, buat tabel atau dokumentasi subnetting. Catat semua informasi subnet untuk memudahkan pengelolaan dan pengembangan jaringan. Contoh kasusnya misalnya dari jaringan 192.168.10.0/24 ingin dibuat 3 subnet dengan kebutuhan host berbeda, maka workstation LAN ialah 50 host, server LAN ialah 12 host, point to point WAN ialah 2 host. Dengan VLSM, workstation LAN dapat menggunakan subnet mask per 26 dalam kurung 62 host, server LAN menggunakan subnet mask per 28 dalam kurung 14 host, point to point WAN menggunakan subnet mask per 30 dalam kurung 2 host.
sehingga setiap subnet memiliki ukuran yang berbeda sesuai kebutuhan, dan alamat IP digunakan secara efisien tanpa pemborosan besar seperti pada FLSM yang menggunakan subnet mask sama untuk semua subnet (per 26 dalam contoh ini). Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mungkin jika terdapat kesalahan kata dan lain sebagainya, kami mohon maaf dan terima kasih kepada semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.